Buddha kayaknya mungkin salah satu nabi gitu Sangat kan mungkin. ada. Ya Karena kan? di dalam Al-Quran yang sudah pasti adalah Nabi Isis ini udah mulai bekerja. udah mulai bekerja, Baru tuh dia muncul. baru dia muncul. Ini gimana nih? Gimana caranya? Oke. Dan dia milih entertainment. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Learning by Fasting. Fasting. Kemarin Fasting by learning. itu juga bisa. Bebas lah. Oke, kemarin kita udah bahas yang ngeri-ngeri. Cukup tertegun di pembahasan kiamat tuh ya. Aduh, itu ngeri. menurutku sebuah introspeksi sih. Iya benar. Nah kali ini saya mau bahas, kita belum pernah bahas nabi-nabi kan? Pernah? Belum. Pernah ya? Nggak tahu kalau di Escape ya, kalau di Sepulang belum. Belum ya? Belum, di Sepulang belum. Oh, coba cari deh. Siapa Kayaknya tahu ada. belum. Pernah bahas Rasulullah, tapi kan ya, gambaran besarnya One Piece. Iya. Itu nubuat Rasulullah dalam bingkai One Piece. Iya benar. Ya, Nah tapi sekarang saya ingin agak berbeda nih, karena kita biasa kan belajarnya 25 nabi dan rasul selalu kan. Benar. Kemarin Ini gue 25 nabi dan rasul. Mantap. Kemarin gue bilang ke Ustadz Felix, Ustadz besok kita bahasnya nabi-nabi Indiu. Yang record sendirian gitu ya. Iya. Lu bingung istilahnya apa ini? Nabi apa ya? Nabi yang Mungkin ini ya, nabi-nabi minor. nabi-nabi minor. Nabi-nabi Iya. minor. Yang jarang orang tahu. Benar. Misalnya contoh kayak gini nih. Ini kan Adam. Tuh. Set, siapa yang tahu tuh? Set, siapa yang tahu? Set anaknya Adam. Iya, jadi anaknya Adam itu adalah salah satunya Set dalam bahasa Inggris atau Shits dalam bahasa Arab. Jadi Nabi Shits ini adalah yang melanjutkan Nabi Adam dalam kenabian. Jadi contoh misalnya kayak gini ya. Menurutku memang salah satu problem di antara ngajarin para nabi ini adalah ketika orang-orang pada skip. Bahkan lu masih ingat gak kemarin ketika orang-orang Indonesia ditanya Nabi siapa sebelum Nabi Muhammad? Itu timelinenya mereka gak ngerti. Iya. Padahal dari sini mereka pasti bingung nih ngeliatnya. Iya juga sih. Nggak nolong juga sih ini kalau orang nggak ngerti. Iya. Jadi padahal kan sesederhana ketika kalau kita lihat ya Nabi Muhammad berarti Nabi sebelumnya pasti adalah Nabi Isa. Kan gitu kan ya. Nah timeline itu yang orang tuh nggak paham. Nah kita makanya mempermudah, ini nggak tahu ya mempermudah atau enggak ya. Tapi ini adalah sekilas daripada kenabian yang muncul daripada jalur-jalurnya. Silsilahnya. Nah kalau misalnya kita awas di situ kita lihat ada Nabi Nuh. Nabi Nuh misalnya itu paling atas gitu kan ya. Nah lalu menurunkan ada Sem, Yafet gitu kan ya. Harusnya ada satu anak lagi namanya Ham gitu misalnya ya. Lalu kemudian dari situ muncul anak-anak yang lain. Nah antum bisa spot nggak ada Nabi Ibrahim? Ada. Di sini. Nah dari situ kan muncul cabang dua ya. Iya jadi Ishak, bercabang nih. Sama dari Ismail. Nabi Nuh jadi ada 2 cabang. Betul. Terus Ishak sama Ismail kan dari Ibrahim. Maka Ibrahim dikatakan bapak para nabi kan gitu kan ya. Oh iya. Nah menyampaikan ini menurutku kita jadi lebih ngerti tentang timelinenya. Karena kebanyakan orang tuh gak tahu timelinenya. Iya benar. Nah sehingga tadi nabi-nabi, jangankan nabi-nabi indie, nabi-nabi yang major aja itu yang banyak disebut, itu orang gak tahu timelinenya di mana gitu maksudnya. Bener. Nah itu penting banget. Itu yang pertama. Yang kedua kita harus disclaimer dulu bahwa di dalam Islam itu salah satu menurutku ya, salah satu menurutku yang indah di dalam Islam itu adalah Islam atau Allah bukan tidak pernah ya. Allah itu jarang sekali untuk mendetailkan perkara-perkara yang tidak detail. Sehingga itu membuka banyak sekali kemungkinan. Iya. Sehingga ketika kemungkinan banyak terbuka itu memberikan sebuah akomodasi terhadap kemungkinan apapun. Contoh misalnya kayak gini ya. Kalau kita bicara tentang penciptaan langit dan bumi misalnya. Kalau di Kristen itu udah di-fix. Detail. Udah jelas. Contoh misalnya ya, ini adalah salah satu misalnya menurut orang-orang Kristen misalnya. Ini misalnya creation itu kata mereka adalah sekitar minus 4.000. Jadi minus 4.000 itulah creation, kemudian Adam muncul di situ. Itu difikskan sama mereka kira-kira minus 4.000. Dalam beberapa tafsir di dalam Islam kita cuma hilang. Nah, di dalam beberapa tafsir di dalam Islam kita cuma kayak dikasih tahu bahwasanya mungkin itu adalah minus 4.000, mungkin itu adalah minus 7.000. Tapi kita nggak memfikskan. Ternyata ketika sains itu memberikan sebuah keterangan awal mulanya alam semesta creation itu adalah dalam tanda kutip ya, kalau itu adalah Big Bang, maka itu sekitar 13,8 miliar
tahun yang lalu. Lah kalau dulu punya duit 4.000 rupiah, lalu terus kemudian yang harus dipenuhi itu adalah 13,8 miliar, itu kan cukup jauh ya jaraknya ya, itu kan ya. Nah ini kan problematik. TV-nya gitu kan problematik. Nah tapi yang jelas kalau kita lihat ini kan berarti jauh banget. Nah tapi kalau di dalam Islam kita nggak matok segitu sebenarnya, karena kita bisa jadi memberikan kemungkinan bagi sains untuk masuk di situ. Nah terutama kayak misalnya kita lihat Adam di situ dikatakan di creation atau 4100. Sedangkan kalau kita lihat misalnya teori sains yang umum sekarang, kalau awal semesta itu adalah 13,8 miliar tahun yang lalu, maka bumi itu kan terbentuknya 4,5 miliar tahun yang lalu, kan gitu kan ya. Lalu kemudian manusia paling awal yang bermigrasi dari Afrika itu kan sekitar minus 200.000. Iya benar. Artinya lumayan jauh juga tetap sama 4.000 kan. Nah tapi kalau di dalam Islam tuh enaknya memberikan kemungkinan, balik lagi. Jadi Islam tuh kayak disclaimer dulu bahwa Islam tuh tidak memberikan exact date atau exact apapun dalam perkara-perkara tertentu. Nah termasuk dari disclaimer itu kita coba bahas misalnya contoh tentang Nabi misalnya Syeds misalnya bin Adam. Jadi gini misalnya, yang kita tahu Adam itu diciptakan di surganya Allah. Singkat cerita Adam itu diperintahkan untuk menjadi khalifah. Singkat cerita udah berlalu episode dan seasonnya di surga, lalu kemudian Adam turun ke dunia. Nah balik lagi, orang akan nanya di mana? Kita nggak tahu. Benar. Kita cuma bisa menerka-nerka. Ada yang bilang di India, ada yang bilang di Nepal, Sri Lanka, ada namanya Adam Peak kan. Lalu kemudian ada yang bilang di Jeddah. Ya kan? Ketemunya antara Adam dan Hawa katanya di Jabal Rahmah. Yang di daerah Arafah kan gitu kan ya. Artinya ketika mereka terus kemudian ketemu di sana, ya kita nggak tahu lah di mana Adam turun. Yang jelas dia diturunkan di dunia. Ketika diturunkan di dunia, dikatakan bahwasanya Adam dan Hawa itu, lu bayangin ya, kalau misalnya ini suami istri, maka ada satu referensi yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu punya anak-anak. Dan Hawa katanya melahirkan 20 kali. Sampai 120 kali katanya. Kalau yang aku dapat referensinya ya. Nah, dan setiap kelahiran itu adalah anak kembar cowok cewek. Selalu. Kembar pengantin ya kalau zaman sekarang namanya ya. Nah, misalnya contoh yang paling gede adalah namanya Qabil. Kalau kita kenal. Dan dan adiknya Qabil, kembarannya namanya Iklimah. Nah lalu kemudian muncul yang lain terus menerus, dan waktu itu karena memang belum ada aturan larangan nikah saudara, mau nikah sama siapa lagi? Orang ada cuma itu. Artinya disilangkan nih. Dikawin silang. Misalnya yang kita kenal di dalam Al-Quran, ada kisah Qabil dan Habil. Qabil ini pembawaannya lebih keras, lalu kemudian pembawaannya lebih agresif, pembawaannya lebih frontal, dan Habil ini pembawaannya lebih kalem, lebih cute lah kira-kira gitu ya. Nah karena harus dikawinkan dan tidak boleh dengan yang kembarannya, maka Habil dikawinkan sama saudaranya Qabil, dan Qabil dikawinkan sama saudaranya Habil. Masalahnya adalah Qabil ini saudaranya cantik, menurut riwayat itu. Satu lagi disclaimer. Kadang-kadang kalau ada yang nggak ada diceritain di dalam Al-Quran, kita caranya dari mana? Israiliyat. Israiliyat itu adalah semacam riwayat-riwayat dari Bani Israel. Mereka merumuskan. Betul, bukan mereka merumuskan. Di situ ada Taurat misalnya. Di situ ada Zabur. Kitab-kitab yang kitab-kitab terdahulu. Nah, maka itu kita dapat dari situ kan. Nah, ketika terus kemudian Qabil itu punya saudara yang cantik, dia mau nikah sama saudaranya. Dia nggak mau nikah sama saudaranya Habil. Mau disilang lah pokoknya. Nggak mau disilang yang seharusnya. Tapi kita taong akhirnya tetap dinikahkan Qabil sama saudara Habil, dan Habil sama saudara Qabil. Akhirnya dari situlah dia sudah merasa nggak enak tuh, udah merasa nggak mood gitu kan ya. Nah setelah dia nggak merasa nggak mood, maka Allah memerintahkan, di dalam Al-Quran diceritakan, memerintahkan mereka untuk mempersembahkan sebuah kurban terbaik. Tahu deh. Ya kan ya. Nah karena Qabil ini adalah seorang petani dan Habil adalah seorang peternak, maka Qabil mempersembahkan hasil pangan, dan Habil mempersembahkan hasil buruan atau ternak lah, gampangnya ternak. Gitu ya. Nah
Yang menarik adalah Habil mempersembahkan ternak yang terbaik, domba yang terbaik. Yang nanti kisah domba ini nanti magic juga nih. Karena dombanya Habil ini nanti akan diturunkan lagi oleh Allah menurut salah satu riwayat ketika disembelih Nabi Ismail. Iya, yang ditukar kan? Yang ditukar. Nah itu dombanya Habil. Karena persembahan terbaik nih. Dia mempersembahkan domba yang paling gede, yang paling bagus, bulunya paling indah dan segala macam. Pokoknya semua yang diantara ternak-ternaknya itu dipersembahkan yang terbaik untuk Allah. Nah sebaliknya Qabil ini karena sifatnya mungkin lumayan agresif ya. Dan sebagai pelajaran buat kita juga, dia mempersembahkan hasil pangan oplosan. Qabil sama sama kayaknya namanya ya. Gak. Jahat banget kita. Jadi Qabil mempersembahkan hasil pangan oplosan. Nah sehingga ketika terus kemudian hasil pangan oplosan dipersembahkan, Allah pasti gak terima. Kenapa? Karena Allah tuh kan lagi ngetes ketika dia ngasih kita rezeki, kita mau mempersembahkan yang terbaik atau mempersembahkan yang gak terbaik. Allah tahu. Maka ketika terus kemudian persembahannya Habil diterima, Qabil gak diterima, Qabil sudah gak mood dari awal. Makin emosi dari awal dia udah merasa iri. Kenapa saudaraku yang cantik itu nggak nikah sama aku? Itu masalah awalnya tuh. Yang kedua malah dia yang diterima. Makin parah lah nih semuanya ini. Maka langsung dia bilang gue bunuh lu. Kan lucu nih. Gitu kan ya. Jadi ketika dia kalah, dia bukan kalah ya. Ada satu diterima, ada satu nggak diterima. Ini kan bukan kompetisi kan. Tapi dia marah. Kenapa dia marah? Karena memang dari awal dia udah niat. Karena dia nggak suka dinikahin sama saudaranya Habil gitu kan ya. Ketika terus kemudian dia mau bunuh, Habil berkata, aku nggak mau terlibat dalam urusan ini, aku nggak akan ikut-ikutan dan aku tidak akan pernah untuk menyambut tantanganmu lah kira-kira gitu. Kalau kamu mau bunuh aku, kamu nanti akan nyesel dan itu adalah dosamu. Tapi aku nggak mau ikut-ikutan. Artinya tidak saling membunuh. Ceritanya adalah pembunuhan, gitu kan ya. Maka terjadilah pembunuhan pertama, Habil mati, Qabil pembunuhnya. Setelah Qabil terus kemudian membunuh Habil, dia nyesal, benar. Kenapa? Dia baru ngerti apa gunanya. Ternyata membunuh itu tidak membuat dia untuk terus kemudian balik lagi ke masa lalu, bisa menikahi misalnya saudaranya dan tidak membuat persembahannya juga diterima oleh Allah. Itu maksudnya. Jadi dia merasa stres, dia merasa sangat menyesal dan dikatakan dalam sebuah riwayat itu dia sampai gendong mayatnya Habil itu sampai beberapa tahun. Jadi bukan beberapa hari, dibawa terus karena saking merasa bersalah. Jadi kayak burden gitu maksudnya. Jadi kayak bawa terus sampai akhirnya Allah nunjukin di dalam Al-Quran burung gagak. Iya, yang berantem terus dikubur itu. Burung gagak berantem, salah satunya mati, lalu kemudian dia ngubur temennya. Sampai di titik ini aku berhentiin dulu ya, karena ini ada yang menarik sebelum kita bahas tentang shits gitu kan ya. Ada yang menarik. Ternyata orang-orang Barat itu meneliti tentang bagaimana gagak itu memakamkan saudara-saudaranya. Itu menarik tuh. Oh, berarti gagak masih begitu sampai sekarang maksudnya? Gagak sampai sekarang masih begitu. Dia melakukan funeral, dia melakukan upacara pemakaman. Jadi bukan memakamkan aja, upacara pemakaman. Dan seluruh gagak di seluruh dunia begitu. Dan mungkin orang-orang baru tahu bahwa salah satu makhluk yang paling cerdas itu adalah gagak. Gagak. Kata orang kan simpanse. Iya, simpanse itu IQ-nya paling tinggi. Tapi kalau misalnya kecerdasan untuk memanfaatkan sesuatu itu gagak lebih cerdas daripada simpanse. Gitu kan ya. Nah, artinya gagak itu aku ceritain sebelum gagak memakamkan yang dilihat sama Qabil ini, orang-orang Barat meneliti gagak. Gagak ini luar biasa. Gagak ini ketika ngelihat ada saudaranya yang mati, ada dua reaksinya. Satu, kalau matinya normal atau natural, dia akan ngumpul dan dia akan dalam tanda kutip itu apa tuh? Kayak mourning gitu ya, mourning, tapi tidak terlalu keras, tidak terlalu ekstrim. Tapi kalau ini dibunuh, karena basicnya berduka. Tapi kalau ekstrim dibunuh, dia akan suara ekstrim juga. Dan gak hanya itu, dia akan berjam-jam ada di situ untuk ngawasin yang mati ini. Dan setelah ngawasin yang mati, kadang-kadang kalau matinya mungkin sangat-sangat sadis gitu ya, diambilin kayak daun ditaruh di atasnya, diambilin ranting ditaruh di atasnya. Ada terus kemudian yang gali, lalu kemudian naruh batu di atasnya dan segala macam dan seterusnya. Nah, artinya ini adalah cara mereka. Dan menariknya adalah ternyata kalau itu matinya karena nggak normal, misalnya dibunuh manusia atau dibunuh yang lain dan segala macam, maka gagak itu akan ngambil pelajaran. Gila kan? Gagak ini punya ingatan ternyata, memori. Ya, itu pernah dengar. Dan dia akan nginget orang yang bunuh gagak ini. Iya, pokoknya dia diincar dan diinformasikan ke seluruh orang-orangnya, terus diincar. Iya, gitu kan ya. Aku pikir gila.
Karena menurut para ilmuwan mereka senantiasa cuma bahas dari segi sains kan. Mereka bilang ini survival instingnya gagak. Karena gagak setiap yang mati dia akan nyari pelajaran dari sana apa. Jadi mencari ibroh dia. Jadi bayangin lu, kita datang ke pemakaman kan ya, kita bersedih, dia cari ibroh. Iya loh, nggak semua manusia bisa nyari pelajaran dari kematian loh. Padahal kata Rasulullah, kenapa kita datang ke pemakaman? Biar kita belajar, ingat mati kan? Sehingga berefek pada hidup kita. Gagak begitu. Jadi gagak itu ketika contoh ya, misalnya ada TKP nih, ada gagak, terus di sebelahnya ada buah nih. Mereka langsung ngambil kesimpulan nih, ini matinya gara-gara makan racun nih. Mereka nggak akan makan buah yang kayak gitu. Untuk selama bertahun-tahun, paham nggak sih lu? Jadi mereka tuh mencari tahu nih matinya kenapa. Paham gak sih maksudnya? Dan akhirnya mereka tidak hanya mourning, tidak hanya datang ke pemakaman, mereka berusaha agar tidak terjadi pembunuhan itu lagi. Itu penting banget tuh. Nah, balik lagi kepada Qabil. Ketika Qabil melihat gagak, maka dia terinspirasi untuk memakamkan saudaranya. Alias selain itu dia juga mengambil sebuah pelajaran bahwasanya pembunuhan itu adalah sesuatu yang buruk banget. Tapi sudah terlanjur dia bunuh, maka setelah Adam ngelihat terus kemudian Qabil membunuh saudaranya Habil, maka dia sedih, istrinya juga sedih. Ketika istrinya sedih, maka Qabil itu langsung diasingkan, pergi ke satu kampung yang lain. Dan lu tahu Qabil itu kan ganteng. Dan Iklima ini yang jadi apa namanya adiknya lah ya, saudara perempuannya. Itu kan cantik juga. Tapi yang cakep itu keturunannya Qabil. Dipindahin dan mereka beranak pinak nih dan jadi anak cakep-cakep semua nih di satu tempat. Sementara Habil nggak bisa lagi ngelanjutin Adam. Maka hamillah lagi Hawa melahirkan anak namanya Syeds. Berarti dari kelahiran yang kedua. Kelahiran berikutnya. Kelahiran berikutnya. Karena banyak banget kan ya. Nah, kita nggak bisa mastiin dia kelahiran berapa. Tapi Syeds ini akhirnya terus kemudian melanjutkan Adam. Dan Rasulullah SAW tuh mengatakan, ini masuk dalam hadis, bahwasanya Allah itu menurunkan sekitar 104 mushaf pada saat itu. Dan 50-nya itu diberikan pada Syeds. Jadi bisa dikatakan Adam itu ketika dia turun ke dunia, dia kan cuma bawa perintah daripada Allah. Tapi dalam bentuk lembaran itu pertama kali yang terdokumentasi dalam hadis itu adalah Syeds bin Adam. Jadi dia sudah dapat lembaran-lembaran itu, dengan itulah dia terus kemudian dalam tanda kutip melakukan proses untuk merawat peradaban. Gitu maksudnya. Benar. Itu turunnya benar-benar lembaran maksudnya? Turunnya menurut hadis lembaran. Mushaf. Kita nggak tahu lembaran tuh bentuknya kayak apa ya. Karena kan kita tahu nanti setelah itu keturunannya ada yang namanya Idris kan. Idris kan adalah pertama kali yang menjahit ya, menjahit kain, bukan lagi kulit. Dan Idris ini juga adalah pertama kali yang kata Rasulullah menggunakan kolam atau pena gitu kan ya untuk menulis. Ya bukan pena ballpoint lah ya. Tapi mungkin pakai kerikil atau apa gitu. Pokoknya ada alat tulis lah. Grafit atau apalah kira-kira ya. Nah, berarti kalau bisa dikatakan seperti itu, mungkin mushaf di sini bukan bentuk lembaran menurutku, tapi mungkin kayak ya dalam tanda kutip itu adalah sesuatu yang bisa dibaca lah. Sesuatu yang bisa dibaca atau tidak literal gitu ya. Nah, artinya itu adalah hadisnya 50 lembaran digunakan untuk mengatur masyarakat pada saat itu. Nah, itu di zamannya Syeds bin Adam. Nah, dan menurut beberapa orang di sini pula muncul fitnah pertama. Karena iblis sudah mulai kan. Iblis kan sudah janji akan ganggu keturunan Adam kan. Katanya menurut beberapa riwayat Adam itu hidup sampai ngelihat 400.000 keturunan. Panjang umurnya. Karena umurnya ribuan tahun. Kan Nabi Nuh aja 950 plus plus berapa ya? Plus 80 tahun atau something. Berarti 1000 lebih. Itu padahal Nuh. Ini Adam. Adam berarti kan bisa jadi lebih panjang lagi daripada itu. Ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan lebih. Kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas bahwasanya dia melihat anaknya itu beranak pinak sampai 400.000. Nah, di masa Syeds inilah terus kemudian iblis sudah mulai datang. Kemudian dia ngelihat gimana nih cara untuk buat orang berdosa nih. Berarti nih ya, kan Nabi Adam turun ke bumi. Betul. Iblis masih di atas tuh ya, masih tinggal ya. Masih di bumi juga sih. Tapi tidak satu alam dengan mereka kan. Iya, tidak satu alam. Nah, ngawasin lah. Ketika Nabi Syeds ini udah mulai bekerja. Baru tuh dia muncul. Ini gimana nih? Gimana caranya? Dan dia milih entertainment. Memang kita ini iblis-iblis nih kayaknya. Kita penikmat buah pikiran iblis kita. Iya, tapi menariknya gini. Kenapa aku katakan entertainment? Tapi di masa ke depan kita harus kasih tahu juga kepada orang-orang bahwa Al-Quran itu adalah
the ultimate form of entertainment. Jadi kita harus kasih tahu juga, kita harus adil menempatkan entertainment. Karena Al-Quran itu memang benar-benar jadi entertainment, bahkan lebih tinggi daripada entertainment yang lain. Nah, apa yang digunakan oleh iblis? Iblis menggunakan entertainment di masa itu untuk mengalihkan perhatian manusia adalah musik. Pada keturunannya Qabil itu, terus kemudian ada setan atau iblis menyamar jadi keturunannya Qabil untuk buat beberapa alat-alat musik. Artinya kita nggak bisa balik lagi ya, kalau hukum terhadap alat musik kita sudah tahu ya. Ada yang di dalam Islam mengharamkan, ada di dalam Islam juga menghalalkan, dan mereka semua punya dalil. Aku mengambil menghalalkan dengan beberapa batasan-batasan. Nah, tapi yang kita perlu tahu adalah setan itu akan menggunakan segala cara untuk bisa melalaikan manusia. Kalau dulu kan nggak ada sepak bola. Dulu kan nggak ada kayak drama. Dulu nggak ada Mobile Legends. Nggak ada Mobile Legends ya kan. Nggak ada Dracin dulu. Ataupun apapun yang kita suka. Kalau misalnya orang bilang itulah musik makanya jadi haram. Jangan salah. Jangankan musik, Quran juga bisa menjadi penyebab orang masuk neraka. Itu jangankan musik gitu maksudnya. Quran aja bisa jadi penyebab orang masuk neraka. Mobil bisa jadi penyebab orang masuk neraka. Cewek bisa jadi penyebab orang masuk neraka. Nah, tapi balik lagi ke sini ya. Nah, salah satu keturunannya itu disuruh, jadi iblis menyerupakan salah satu keturunan daripada Qabil. Lantas dia bekerja di tempat peradabannya Qabil ini, lalu menghasilkan alat-alat musik. Salah satu yang terkenal adalah seruling. Jadi seruling, dia main seruling, dan setiap terus kemudian weekend. Nah, sebelum ada suling mereka gini, kalau mau bikin bunyi-bunyi gini doang. Tapi menariknya dia bikin alat. Nah, berarti kalau kita lihat misalnya pada fase ini mungkin sudah fase zaman ini ya, kalkolitik kali ya. Sudah mulai muncul alat-alat ya, roda dan segala macam. Nah, artinya ketika dia melihat itu, orang-orang jadi terus kemudian party setiap weekend gitu kan ya. Dan pelan-pelan itu menjauhkan daripada kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Jadi sebenarnya ini nih kuncinya. Padahal lembaran-lembaran itu jelas isinya ya. Betul. Tiba-tiba pelan-pelan terlupakan nih. Betul. Gara-gara ada alat musik ini nih. Alat musik ini. Nah, yang menarik adalah Qabil itu dan kaumnya yang tersesat. Tapi kan masih ada kaumnya Syits. Nah, kaumnya Syits ini tetap dijaga. Sampai akhirnya beberapa orang-orang dari kaumnya Syits terus bilang, kayaknya saudara kita asik nih. Tergoda. Party, kenapa kita nggak boleh ke sana? Dibilang memang nggak boleh karena mereka itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip itu lari daripada beberapa aturan Allah. Nah, makanya tapi mereka bilang, tapi kan kita pengen lihat doang, masa nggak boleh sih? Nah, setelah mereka lihat, party juga. awalnya kita survei aja, survei lah lama. Stay ya, kok nggak balik-balik yang survei ini. Tapi yang menjadi perhatian adalah mereka belum masuk ke syirik. Karena syirik kan baru muncul di zamannya Nuh, ya kan? Betul. Nah, artinya kalau misalnya kalau kita lihat di zamannya Syits ini, berarti di zaman Syits baru terjadi entertainment yang diverting pada penyembahan terhadap Allah. Artinya orang cuma dibuat lalai, tapi tidak menjadi syirik. Gitu maksudnya. Nah, itu di zamannya Syits. Tetap jatuhnya tidak menduakan Allah ya. Tidak menduakan Allah. Cuma jadi agak lupa aja. Benar. Sholatnya jadi telat. Iya. Sholatnya ketiduran gitu kan ya. Nah, ini adalah gejala-gejala awal nih daripada syirik nih ceritanya. Ini kayaknya entertainment juga nih. Dari tadi dia berkedap-kedip ya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lihat itu salah satu contoh misalnya daripada Nabi Indi dalam tanda kutip itu dan Nabi Syits misalnya. Nah, itu contohnya. Berarti mungkin bisa kita bilang Nabi Indi pertama kali ya. Iya. Karena langsung dari Nabi Adam kan. Betul, karena kalau kita bicara Nabi Adam kan sudah langsung dibimbing sama Allah ya. Iya. Dia ngerti tentang segala sesuatu yang harus dia lakukan. Dia ngerti kesalahan dia apa. Tapi ketika zamannya Nabi Syits, dia kan nggak tahu tipu daya iblis. Bapaknya tahu, tapi setelah bapaknya meninggal, dia nggak tahu apa-apa kan. Artinya dia disesatkan di situ mulai dari tadi entertainment ini. Nah, setelah terus kemudian Nabi Syits, setelah kemudian muncul nabi-nabi yang lain, lalu kemudian muncullah Idris. Idris itu terus kemudian tadi yang pertama kali menulis, ada alat tulis, lalu kemudian pertama kali menjahit, dan ada kisah juga agak sedikit istimewa nih tentang Nabi Idris. Tapi balik lagi ini Israiliyat, belum ada penguatnya yang bersifat hadis gitu kan ya. Jadi Nabi Idris ini terkenal adalah nabi selain dia penulis, dia penjahit, dia pintar banget. Dan kepintarannya mengungguli malaikat maut. Karena ada kisah riwayat gitu kan ya, bahwasanya Nabi Idris ini suatu waktu dia ngeliat matahari. Dia bilang gini, ya Allah,
Aku aja di bawah matahari aja 1 jam aja atau 1 hari aja, ya Allah sepanas itu ya Allah. Gimana malaikat yang ditugaskan untuk menjaga matahari atau malaikat gampangnya ya yang bawa matahari itu kan pasti ada malaikat Allah nih karena malaikat Allah kan banyak. Maka dia ngangkat tangannya terus dia bilang, ya Allah ringankanlah tugas malaikat penjaga matahari ya Allah. Lalu kemudian kalau panas ya Allah buat dia jadi nggak terlalu panas lah ya Allah. Maka tiba-tiba malaikat matahari ini lalu kemudian bilang sama Allah, ya Allah ini kok tiba-tiba jadi ringan. Balik lagi ya, ini kan cara penceritaan hadis atau penceritaan riwayat bukan sesungguhnya kayak gitu. Disederhanakan lah. Iya, disederhanakan. Kok tiba-tiba jadi ringan dan tiba-tiba jadi enak. Allah bilang ada hambaku yang berdoa sehingga aku meringankan itu. Oh gitu, ya Allah aku pengen ketemu sama dia. Diutuslah terus kemudian malaikat Israel untuk ketemu dengan Idris. Kenapa Israel? Israel kan pencabut pencabut nyawa. Lalu kemudian malaikat Israel ini kan juga merasa kayak ini excited. Kok ada orang kayak gini sih? Dia tapi menyaksikan. Bukan yang jaga matahari yang diutus ya? Bukan. Jadi penjaga matahari itu ngelapor ke Allah. Lalu diutuslah Israel karena Israel ngelihat bahwasanya kayak ini Idris kok banyak banget amalnya gitu maksudnya. Ketika dia datang lalu kemudian dia bilang, jalan-jalan mau nggak? Boleh. Gimana caranya? Aku harus nyabut nyawa kamu dulu kalau kamu mau ngelihat hereafter. Dicabutlah nyawanya secara tidak resmi. Masuklah dia terus kemudian ke neraka. Setelah jalan-jalan ke neraka lalu kemudian dia minta kalau di surga kayak gimana? Dia jalan-jalan ke surga. Setelah jalan-jalan ke surga, dia ngelihat surga, dia pegangan sama pohon di surga dan nggak mau pergi dari situ. Lalu terus kemudian malaikat bilang sudah saatnya, nggak mau. Aku nggak mau. Lu kenapa nggak mau? Kan Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran. Jadi dia ceritain masa depan nih. Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi bahwa orang tidak akan masuk surga sebelum masuk neraka. Aku udah masuk neraka tadi. Gitu kan ya. Sekarang masuk surga udah resmi dong nih, udah bisa. Dan Allah berfirman orang-orang masuk surga selama-lamanya. Maka aku nggak mungkin keluar lagi karena sudah selama-lamanya. Lah, tapi kan kamu belum mati, belum resmi. Tapi aku mau di sini, gitu kan ya. Akhirnya setelah debat, akhirnya dia keluar. Setelah dia keluar, dia baru malaikat Israel terus baru sadar. Sandalmu mana? Tinggalan di dalam surga. Nah, kemudian aku mau ngambil lagi. Pas dia mau ngambil balik lagi, nggak mau keluar. Itu kan. Selama-lamanya. Akhirnya setelah debat lagi, Allah bilang kamu sudah kalah sama kepintarannya Idris. Nah, jadi Idris ini di dalam Al-Quran cuma ada kata-kata wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat mereka ke tempat yang tinggi. Nah, menurut beberapa tafsir tempat yang tinggi ini adalah langit keempat yang ada ketika Rasul berjumpa dengan Nabi Idris ketika Isra dan Mi'raj gitu kan ya. Tapi sebenarnya Nabi Idris dalam tanda kutip ya memang sudah keputusan Allah pastinya. Tapi seolah-olah kayak kita baca ceritanya di prank di malaikat. Iya, malaikat di prank, benar. makanya aku dengar ketika Gus Baha nyeritain ini, dia bilang gini, nanti kalau aku masuk surga kata dia, yang pertama kali mau aku cari di surga adalah sendalnya Idris. Oh. Jangan belum ketemu tuh. Sendal legend gitu kan ya. Padahal kan Idris sengaja ninggalin di situ kan gitu kan ya. Artinya itu salah satu kemudian Nabi Idris. Jadi Nabi Idris ini juga membimbing umatnya dengan aturan-aturan Allah. Dia ahli administrasi, dia terus kemudian ngasih tahu cara manusia untuk bisa hidup di dunia, menghindari syirik dan segala macam. Nah, itu adalah Nabi Idris. Lalu kemudian nabi-nabi yang lain sampai terus kemudian kepada Nabi Nuh. Nah, kita udah tahu lah kalau Nabi Nuh ya, bukan Nabi minor kan, ini kan Nabi besar banget. Nah, setelah itu baru muncul Sem, Ham, Yafid. Sem, Ham, Yafid. Nah, kalau kita lihat ini adalah kayak ini dibuat sama orang Kristen sih. Jadi orang Kristen kan dia punya ini ya, Israiliyat ya. Israiliyat ini adalah data-data yang mereka kumpulkan daripada kitab-kitab terdahulu. Nah, ini yang orang-orang Muslim nggak punya, sehingga kata Rasulullah kalau kalian mau baca Israiliyat itu boleh. Jangan disalahkan juga jangan dibenarkan. Jadi untuk informasi aja. Ngambil infonya aja udah. Jadi kita nggak bisa menyalahkan, kita juga nggak bisa membenarkan. Kenapa kita nggak bisa membenarkan? Kalau salah gimana? Kalau kenapa kita nggak bisa menyalahkan? Karena pasti ada benernya. Artinya ini menurut mereka nih. Ini yang menarik adalah antum bisa lihat nih. Yang merah itu adalah umur mereka ketika mendapatkan anak. Ini yang merah nih. Nah, jadi kita bisa lihat ya. 500 tahun Nabi Nuh baru dapat anak. Ketika Nuh itu hidup, berarti dia satu zaman dengan Syed. Jadi ketika Nuh itu hidup, dia masih ketemu dengan Syed. Itu Nabi Syed kan sampai 3000 sebelum Masehi itu. Betul. Nah, jadi kira-kira udah lahir ya. Berarti kira-kira kalau Adam pas meninggal ini masih ada
Idris. Jadi Idris itu masih ada ketika ada Nabi Adam. Dan begitu pun juga sama ketika di Nuh kan ini kan di reset ulang nih, the Great Flood kan. The Great Flood. Nah waktu itu Shem sudah berusia 100 tahun. Jadi kan katanya Nabi Nuh itu punya kan 3 anak yang kita tahu ya, Sem, Ham, Yafet, yang abis banjir. Tapi ada data yang mengatakan juga anaknya 5. Satunya meninggal sebelum banjir. Satunya kena banjir. Iya, satunya nggak mau kan? Nggak mau naik. 3-nya selamat. Dari situ lihat semuanya di riset tuh. Iya. Karena nggak ada yang selamat lagi kan, yang semuanya pada meninggal ketika the Great Flood kan. Nah maka ini adalah data beberapa yang kita bisa lihat sampai dengan terus kemudian Nabi Ibrahim. Nah kalau ini ke bawah lagi berarti. Nah, kalau gitu misalnya kita lihat setelah Nabi Ibrahim, lalu kemudian ada Ishak, ada Yakub, ada terus kemudian Semnya mati, Ishaknya mati, lalu kemudian dan seterusnya. Ini beberapa data-data yang diambil dari ini situsnya. Jadi cuma sebagai kayak informasi aja sih bagi kita. Iya. Berarti Nabi Ibrahim lahir 2100. Kira-kira minus Shem 2000 lah. Berarti sempat bersinggungan lama ya sama Shem ya sebenarnya di zaman ya. Nih kita bisa lihat nih. Ini kan Abraham. Abraham itu berarti ketika dia kan sekitar berapa ya? 200-an tahun ya. Iya. Berarti ketika Yakub itu punya anak, itu harusnya dia masih ketemu dengan anak-anaknya itu. Gitu. Jadi artinya ini bisa kita lihat beberapa nabi-nabi yang tadi ya, yang tidak dikenal banyak orang. Termasuk ini misalnya kalau kita lihat balik lagi ke sini. Nah ini ada Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Ini banyak orang nggak tahu nih. Karena kalau Ismail kan kita udah tahu pasti nih. Tapi kalau Ishak itu nggak banyak yang tahu bahwasanya Ishak itu dia nikah dari saudara ibunya. Bukan saudara ibunya. Dia diminta nikah sama orang dari Haran. Ya masih saudara juga lah. Lalu kemudian dia nikah sama perempuan dari Haran, lalu terus namanya Ribka punya anak namanya Yakub. Tapi coba lihat sebelah situ. Ada namanya Ish. Yakub ada Ish. Berarti saudaraan kan sama Yakub. Sebenarnya Yakub tuh anak kedua, bukan anak kedua, adiknya. Karena Yakub sama Ish itu kembar. Oh, lahir kembar. Iya, bukan anak kedua ya, tapi lahir kembar. Tapi duluan keluar kedua. Ish, betul. Baru keduanya Yakub. Ada yang mengatakan bahwasanya kenapa namanya Yakub, karena ketika Yakub lahir dia megangin tumit kakaknya. Iya, itu pernah dengar. Makanya namanya Yakub. Artinya tumit. Nah, masalahnya adalah dua orang nih lahir dalam keadaan berbeda nih. Nah ini makanya Nabi minor juga kan, banyak orang gak tahu Ish kan. Lahir dalam keadaan berbeda. Katanya Ish itu adalah lahirnya badannya benar-benar tegas, benar-benar divine gitu kan ya. Lalu terus kemudian berbulu semua dan sangat frontal dan punya sifat juga sangat-sangat agresif. Ini Ish. Dan dia profesinya sebagai seorang pemburu. Mirip ya. Sementara Yakub ini profesinya adalah seorang peternak, lalu kemudian kayak seorang penggembala lah ya. Lalu terus kemudian badannya nggak seperti Ish, nggak ada bulunya, licin dan terus kemudian lebih kelihatan kayak kalem, kira-kira gitu. Emaknya pro kepada Yakub. Bapaknya Ishak pro kepada Ish. Anak pertamanya. Harusnya, nah ini kita lihat dulu ya. Tahan sampai di sini. Ada 2 versi Islam, versi Kristen. Versi Islam, Allah memilih Yakub untuk menjadikan pelanjut daripada bapaknya Ishak. Daripada Ishak. Tapi versi Kristen lebih menarik. Ini aku cerita ya. Tapi balik lagi, aku tuh kalau cerita kayak gini, orang-orang Kristen tuh sering merasa kita nyerang. Padahal kita cuma nyeritain Alkitab. Mereka bisa baca sendiri sih. Di dalam surat Kejadian itu dikatakan bahwasanya Ish itu dijebak 2 kali oleh Yakub. Jebakan pertama adalah karena ibunya tahu dalam keadaan normal Ishak akan milih Ish sebagai pelanjut kenabian dia, maka ibunya bilang sama Yakub untuk bikin beberapa hal. Yang pertama, Yakub harus mengambil hak kesulungan daripada kakaknya. Jadi anak sulung. Gimana caranya? Caranya begini. Kakaknya kan pemburu tuh. Pulang kan capek, lapar. Sudah disiapin sup kacang merah dan roti. Ketika lapar banget, bagi dong. Dibilang sama Yakub, boleh. Tapi kesulunganmu kasih ke aku. Gantinya adalah ini.
Namanya orang lapar. Ya, udah iyalah, udah, bebas apalah. Cocok lo jadi Ish. Jadi diambil tuh. Nah setelah diambil kesulungan tadi, maka dia secara jure punya hak kesulungan. Iya. Lalu suatu waktu ibunya Ribkah itu mendengar bahwa bapaknya bilang, Ish pergi berburu, buatkan kepada aku makanan dari domba muda. Oke. Vil itu domba muda kayaknya ya. Coba nanti dicek. Vil, domba muda. Ambilin masakan kesukaanku dari domba muda. Oke Pak, aku pergi. Karena setelah kamu nanti nyajin aku mau doain kamu dan memberkati kamu untuk jadi nabi selanjutnya. Dan by the way aku kasih informasi, waktu itu Ishak sudah buta karena tua. Oh, udah tua banget. Udah tua banget. Oke, dia pergi. Ibunya dengar, langsung bilang, "Nak, Yakub sini. Kakakmu lagi pergi." Ini mau doain nih, betul. Udah siap-siap. Sembeli 2 domba. Nanti aku akan buatkan makanan yang bapakmu senang. Nanti kamu akan dapat berkat dari bapakmu. Sekarang juga. Itu yang terjadi ya. Maka diambillah 2 domba, dipotong, dibuatin makanan. Lalu terus kemudian ibunya mendandani dia dengan bajunya Ish seolah berbulu. Lalu dia minta antar kepada bapaknya yang lagi bapaknya yang tua itu. Dalam tanda kutip menipu. Itu kan ya. Karena itu yang disampaikan di dalam Alkitab juga. Nah setelah dia datang dia bilang, "Bapak, kamu siapa?" Saya Ish. Paham sampai di sini ya? Oh sini. Karena dia tahu bapaknya mau meraba-raba kan ini berbulu atau enggak ini kan. Bapaknya meraba-raba. Terus bapaknya bilang gini, ini suaranya Yakub, tapi ini tangannya Ish. Karena berbulu. Karena pakai tadi kan ya, pakai bulu-bulu tadi. Oke, setelah itu dia bilang, "Iya, kamu benar Ish." Iya. Jadi dipastiin 2 kali itu. Tapi mungkin Yakub udah tahu ya. Mungkin Ishak sudah tahu ya bahwa itu adalah Yakub. Akhirnya didoain jadi nabi. Kakaknya Ish pulang. Bawa domba. Makanan sudah bentuk. Dikasih ke bapaknya. Bapaknya bilang, "Kamu siapa?" "Saya Ish, anak sulungmu." "Yang tadi udah siapa?" Marah dia. Oke. Alkitab bilang, di dalam Alkitab mau dibunuh tuh adiknya. Terus kemudian adiknya segera diminta oleh ibunya pergi ke tempat kampungnya di Haran untuk nyari istri. Dari situlah nanti Yakub dapat 4 istri. Menurut beberapa penulis daripada ilmuwan Kristen dikatakan gara-gara dia nipu bapaknya, maka ketika nanti dia sampai ke Haran, dia ditipu lagi sama pamannya. Karena pamannya kan mau nikahin anaknya kepada Nabi Yakub. Nah, sedangkan Yakub ini senangnya sama Rachel. Iya. Tapi ditipu. Akhirnya malam-malam karena nggak tahu dinikahnya sama Lia, gitu kan ya. Dan Keburu itu kata dia. Punya anak yang gitu kan. Nanti anaknya akhirnya merasa apa? Merasa iri. Iya, iri. Ini nih yang paling disayang nih. Betul. Itu nanti itu. Yang itu nanti. Tapi yang jelas adalah itu versi Kristen. Tapi kalau versi kita tidak diterangkan seperti itu. Nah itu enaknya kenapa kita tuh nggak detail. Kita tuh cuma diceritakan yang perlu-perlu aja. Gitu kan ya. Dan kita tidak mengkonfirmasi bahwa dalam tanda kutip ada kayak gitu. Karena kita kan dalam pendapat kita setiap nabi itu maksum. Artinya kalaupun nabi berbuat sesuatu yang salah pilihannya itu tidak ada konsekuensi dosa. Cuma konsekuensinya tidak tepat aja pilihannya. Nah, tapi anyway di dalam Islam Yakub nanti akan menurunkan yang namanya Bani Israel. Termasuk Yusuf dan segala macamnya. Itu nabi yang lain. Itu kenapa ada tanda kurung Israel. Betul, Israel. Startnya dari Nabi Yakub memang. Dan menurut ulama belum selesai sampai di situ, akhirnya Ish itu pergi daripada pergi daripada Baitul Maqdis. Dia meninggalkan Baitul Maqdis menuju ke sebelah barat. Dan dari keturunan-keturunan dia itulah muncul yang namanya Bani Asfar atau orang-orang Romawi. Oh, pembagiannya di sini ya berarti ya. Betul. Jadi dia ngurusin orang-orang Romawi, maka terus kemudian Yakub ngurusin orang Bani Israel. Maka kalau kita lihat Romawi sekarang itu ada 2 garis keturunan, satu keturunan Yafid, satu lagi keturunan Syam atau Sem. Nah, itu tentang Ish tuh. Ustadz, saya mau balik ke Nabi Syed bentar. Tadi kan Ustadz bilang pertama kali di iblis, saya goda nih di dunia nih, itu kan di Nabi Syed kan. Betul. Saya pernah baca, katanya ini nggak tahu bener apa enggak ya, katanya manusia di zaman sampai Nabi Syed itu masih bisa melihat iblis secara harfiah katanya. Di era Nabi Syed inilah katanya manusia jadi tidak bisa melihat iblis lagi atau jin atau apalah itu pokoknya setelah Nabi Syed ini. Itu
Apa ada riwayatnya apa gimana tuh? Kalau itu kayaknya aku belum dapat keterangannya sih. Nah mungkin kalau teman-teman ada yang pernah dapat keterangannya, nah boleh dikasih tahu. Cuman yang aku tahu sih bahwasanya iblis kan dulu kan terlihat sama Adam ya. Iya. Tapi ketika dia sudah ke dunia, maka Allah sudah menyampaikan kan bahwasanya mereka akan melihat kalian dari tempat yang kalian nggak bisa ngelihat mereka. Artinya udah nggak kelihatan di situ sih. Kalau yang sepemahamanku ya, tapi aku nggak tahu kalau ada dalil misalnya ada kejadian apa sehingga waktu itu nggak bisa lagi ngelihat. Tidak bisa, iya. Betul gitu. Ya, waktu itu pernah baca gitu sih. Cuma betul. lupa detailnya gimana ya. Itu berarti nabi-nabi yang tadi. Tapi di sini juga ada nabi yang dianggap nabi dan nggak dimention. Yang populer di Indonesia. Tunggu, ini banyak nih soalnya. Karena ini di sini tapi nggak ada di sini nih. Oh, nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Contoh misalnya ya, Luqman. Itu orang masih bertanya-tanya, Luqman ini siapa? Iya. Apakah dia nabi atau bukan? Atau sekadar wali doang? Nah, itu kan suka gitu kan, Nabi Indi tuh kan kadang suka dibilangnya kan dia tuh antara emang nabi atau wali, suka rancu di situnya kan. Dan Luqman ini ternyata ada kemiripan dengan tokoh tertentu. Oke. Sokrates misalnya. Makanya orang-orang bilang jangan-jangan Luqman ini Sokrates nih. Karena dia difitnah kan. Difitnah bahwasanya dia kayak mengganggu penyembahan orang terhadap berhala kan. Dan dia udah tahu dia bakal mati, tapi dia tetap jalanin karena dia harus menyebarkan dalam tanda kutip tauhid kan gitu kan ya. Tapi kita nggak tahu. Balik lagi kita nggak tahu. Itu cuma kata orang aja. Atau misalnya kata-kata kayak Khidir. Khidir itu kan kita juga nggak tahu. Bahkan Khidir nggak dimention di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran bilang cuma Musa bertemu dengan seseorang yang dikenal dengan abdan min ibadina. Jadi salah satu daripada hamba-hamba saya kata Allah. Jadi nggak dikasih tahu namanya siapa. Cuma menurut orang itulah Khidir. Kenapa Khidir? Ada dua sebab. Karena satu katanya dia pakai baju warna hijau, maka namanya Khidir. Kayak lu dong, gitu kan ya. Tapi lu hijaunya aneh-aneh ya. Gitu. Nah yang kedua katanya Khidir itu kalau duduk muncul rumput. Gak ada ya. Jadi kalau dia duduk itu muncul rumput hijau gitu kan ya. Nah jadi artinya itu dari itu jatuh udah kayak mukjizat dong kalau gitu. Memang makanya dia kayaknya ini kalau sekarang Wahabi lingkungan. Aduh, mengembali. Oh, tapi berarti nabi-nabi yang di luar 25 ini, nabi-nabi minor ini juga memang ada yang memiliki mukjizat. Ada. Artinya dia mendapatkan karomah daripada Allah. Kan Allah bilang kan abdan min ibadina atainahu rahmah. Kami mempertemukan Musa dengan salah satu daripada hamba-hamba kami yang mereka dikasih rahmah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami kasih dari sisi kami ilmu. Kata-kata laduni, lu tahu ilmu laduni enggak? Laduni. Orang kayak enggak belajar tiba-tiba pintar. Orang kayak bego tapi tiba-tiba juara. Suka ada yang gitu bisa di sekolah tuh emang. Jadi ada orang tiba-tiba bisa bahasa Inggris gitu. Nah jadi kira-kira itu katanya ilmu laduni. Nah laduni berasal dari kata tadi mil ladunna ilma. Jadi dari sisi kami kasih ilmu. Artinya kalau kata-kata mil ladunna itu artinya menurut para ulama adalah ilmu yang gak ada umum. Jadi cuma dari Allah khusus buat dia. Nah jadi itu mungkin karomahnya itu tadi. Nah walau alam bisawab, tapi yang jelas adalah ketika kita berbicara tentang Khidir, ada yang mengatakan Khidir ini adalah nabi, ada yang mengatakan cuma wali. Ada yang mengatakan juga bahkan dia masih hidup sampai sekarang. Ada pendapat begitu. Ada pendapat yang berkata tidak, karena harusnya dia sudah mati. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada kata-kata qad khalat min qablihi rusul wa ma Muhammadun illa rusul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad kecuali seorang nabi dan telah wafat sebelumnya nabi-nabi yang lain. Kalaupun dia nabi berarti harusnya udah wafat. Tapi walau alam bisawab sih. Karena setauku yang masih hidup sekarang adalah Isa, gitu kan ya, Yesus. Walaupun tidak di dunia. Nanti akan turun doi yang sudah kita cerita kemarin. Udah kita bahas. Nah artinya kalau kita lihat Nabi Khidir juga ada yang bilang jangan-jangan dia Buddha, gitu kan? Sama kayak Sokrates. Itu gue mau narik ke situ tapi ntar gue udah ditarik duluan sama doi. Ya udah, ya kan itu kan menurut beberapa orang. Aku lihat Buddha itu berapa ya? Minus 500 ya? Siddhartha tuh. Iya kayak minus 500 deh. Iya, tapi kalau kita lihat Musa itu kan minus berapa? 1400. Iya, jauh sih sebenarnya. Iya, jadi agak jauh ya. Tapi kan kalau katanya dia nggak mati, gitu kan ya. Berarti kan mungkin, gitu kan ya. Kalau katanya dia tidak wafat, gitu kan ya. Tapi ya balik lagi, senangnya kita membahas ini adalah
Tidak ada exact tahunnya. Benar, kita Islam tidak memberikan exact tahunnya tuh kayak apa atau kondisinya kayak apa. Di dalam hal ini ulama-ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan tidak lagi. Abad ke-6 sampai ke-4 sebelum Masehi. Oh, 6 sampai ke-4. Siddhartha 200 Gautama. tahun ya? Apa? 200 tahun. 200 lumayan tahun ya. hidup ya. Ada juga yang bilang kan Nabi Zulkifli katanya. Iya. Walau bisawab sih kita juga nggak tahu. Dan ada beberapa nabi-nabi lagi yang apa Tapi kalau Nabi Khidir itu kan Nabi Musa emang sempat jadi murid ya kan akhirnya. Betul. Jadi tadi abdan min ibadina dia jadi muridnya walaupun cuma sebentar. Iya. Dan menarik banget tuh. Jadi ketika Musa ketemu dengan dia Khidir itu, maka dia kan langsung bilang, hal attabi'uka, aku boleh ikut nggak? Dia bilang kamu nggak bisa, karena kamu nggak bisa sabar. Aku bilang ketika aku baca nih, gila. Selevel Musa dibilang gak sabar. Nabi Musa digituin dong, lu gak sabaran. Jadi yang menarik, ini panjang banget sih kalau dibahas, tapi kita coba bahas sedikit aja ya. Jadi pertama adalah, kenapa aku bilang gila? Karena Nabi Musa itu terkenal Nabi yang paling sabar, termasuk yang paling sabar di dalam sejarah. Oke, langsung dibilang sama dia, enggak lu gak sabaran. Iya, karena kenapa? Ujiannya luar biasa loh. Iya. Bani Israel gila. Iya. Dan Bani Israel dalam keadaan lagi ekstrim-ekstrimnya, prime-nya Bani Israel tuh. Itu kan ya. Lalu kemudian lagi parah-parahnya dibilang lu gak sabar. Aku bilang kalau Musa gak sabar, siapa lagi yang sabar? Iya. Paham gak sih maksudnya? Nah makanya itu yang pertama ya. Tahu ujian yang pertama kenapa dia gak sabar? Dikatakan karena kamu gak tahu tentang khubro, tentang gambaran besar yang aku akan maksud. Seolah-olah gini, seolah-olah Allah tuh punya rencana dan manusia tuh lemah gak tahu apa-apa. Itu yang mau diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Musa. Karena semua sin-sin yang akan dilakukan itu semua sudah sin-sin yang unrevealed. Sebenarnya sin-sin yang tersembunyi, yang cuma dibuka Allah dikit dan tidak ada konsekuensi dosa. Yang pertama, dia ketemu, dia naik kapal sama Musa. Oke, ikut kalau kamu ikut aku naik kapal. Lalu kemudian ketika dia naik kapal, kapalnya bagus. Dilobangi sama dia depannya, dirusak dikit. Jadi dicacatin lah kapalnya. Kok kamu cacatin sih? Benar kan kamu gak bisa sabar? Satu nih. Gitu kan ya. Kan udah gue bilang jangan tanya. Kan kata Khidir jangan tanya sampai aku jelasin. Tapi Musa, lu tahu nggak Musa kekurangannya? Bukan kekurangan. Lu tahu nggak Musa salah satu kualitas terbaiknya apa? Dia nggak bisa diem. Dia nggak bisa diem. Itu dari dulu. Lu bayangin ngeliat orang lagi berantem, dia mau misahin lo. Ngelihat cewek-cewek lagi mau nyari air, dia bantu. Nggak bisa diem. Dia nggak bisa diem. Dan Khidir tahu gitu maksudnya. Jadi ketika ngeliat itu, dia kok kamu lobangin? Ini kan bagus-bagus, kenapa kamu lobangin? Satu, kata Nabi Khidir kan gitu kan ya. Satu nih. Yang kedua, ketika ketemu anak kecil dibunuh. Iya itu. Kamu bunuh anak kecil nggak ada apa-apa. Dua. Jangan tanya. Yang udah gitu udah jauh jalan. Ketemu satu tempat ada dua anak yatim, rumahnya mau roboh. Langsung Khidir bilang, yuk kita bangunin rumah buat mereka. Kita tegakin bangunannya. Lu bayangin, sudahlah naik kapal, sudahlah ngelihat orang jalan dibunuh, nukang. Buat bangunan. Udah capek nih. Dan Musa, kalau lu ingat cerita awalnya, makanannya hilang ke laut. Jadi ada muridnya Yusha disuruh bawa makanan, ikan. Pas dekat dengan Nabi Khidir tadi, ikannya loncat ke laut. Lalu berenang. Yusha ngeliat gini, udahlah gitu kan ya. Nah otomatis mereka gak makan tuh. Udah lama gak makan suruh nukang. Lapar. Setelah lapar, terus kemudian sudah tegak temboknya, dia bilang gini, kayaknya kita bisa deh ambil duit daripada mereka. 3. Ini perpisahan antara kamu dan aku, kamu gak sabar memang. Udah pergi, gitu kan ya. Nah setelah itu sebelum pergi dia jelasin. Satu, yang tadi aku rusak kapal tadi, itu kau tahu gak kenapa? Karena ke depan ketika dia ngelewati suatu tempat, ada raja yang suka barang-barang bagus. Maka aku mencacati barang itu agar nggak minat rajanya. Jadi kalau nggak dicacatin, ambil semua. Kalau dicacatin dikit, rusak dikit. Berarti kan emang Nabi Khidir ini kan bisa ada kayak vision ke depannya. Betul. Kan. Jadi dia udah kayak premonition. Haki apa? Haki itu Kenbun Shoku. Nah, yang kedua dia lihat anak, dia bilang anak ini bakal menjadi fitnah besar bagi orang tuanya. Iya itu benar. Dan akan jadi parah banget. Maka Allah terus kemudian pengen untuk mengganti anak ini dengan anak yang lain. Jadi sebenarnya ini adalah kayak gampangnya udah keputusannya Allah. Jadi udah tidak melibatkan dosa lagi gitu maksudnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di bawah tembok yang mau hancur ini ada harta anak yatim. Kalau misalnya ini hancur, hartanya kebuka, orang berebut di situ. Maka aku pengen agar anak yatim ini kita urus supaya hartanya baru akan terbuka ketika mereka sudah siap. Nah, ini adalah semua beritanya. Sekarang goodbye. Itu yang terjadi pada mengenal banget tuh ke Nabi Musa ya. Makanya itu Nabi Musa awalnya kenapa disuruh nyari dia adalah karena Nabi Musa ditanya,
siapa orang paling mengerti tentang ilmu Allah di dunia ini? Ya lu nabi, lu mau jawab apa? Iya benar. Paham gak sih maksudnya? Lu kan nabi. Iya kan Bani Israel nanya kayak gitu. Nabi Musa bilang, ya gua lah yang lebih tahu. Masa lu? Gitu kan ya. Nah, gara-gara ngomongan aku paling tahu tentang ilmu Allah. Nah, itu Allah bilang, coba cari ilmunya deh. Banyak kan yang belum tahu. Nah, itu dikasih tahu nabi itu maksudnya. Kalau kita apalagi gitu kan ya. Iya, apalagi kita. Iya, udahlah goblok, enggak sabar gitu kan. Dan gurunya bukan Nabi Khidir kan gitu kan. Iya, dia tanya siapa yang paling ngerti tentang Islam? Saya. Lu siapa? Menurut keyakinan saya. Coba Nabi Musa gitu jawabnya gitu kan aman ya. Terus, tapi ada yang protes juga sih. Ada. Aliansi nggak terima tuh. Nah jadi artinya kalau kita lihat ini adalah sesuatu yang menarik sebenarnya. Karena nabi-nabi itu sebenarnya juga diajarin sama Allah terus menerus dan hidup mereka adalah pelajaran bagi kita tanpa mengurangi keindahan, kehebatan daripada Musa tentunya ya. Karena Musa termasuk ulul azmi kan. Nah ada lagi. Tapi berarti yang harus kita petik ini, bahkan sekelas Nabi Musa pun dia tetap diutus untuk belajar lagi loh. Benar. Bukan yang mentok terus udah gue nggak mau belajar. Benar. Gue udah utusan Allah ngapain? Enggak, dia tetap cari itu. Dan Allah bilang apa? Allah bilang kamu harus belajar sama siapa? Bukan sama orang hebat. Iya. Bukan sama nabi yang hebat banget. Bukan sama Ibrahim misalnya. Iya. Atau bukan sama Adam. Disebut nama random. Yang dia nggak tahu gitu. Ya ini cuma salah satu hamba daripada hamba gua. Iya. Gitu kan. Lu coba belajar. Iya, kau nggak pernah denger siapa sih? Bener. Out of nowhere. Iya. Just random people. Iya. Tapi ini maksudku ya luar biasa sih. Dan ada satu lagi nabi yang menarik untuk jadi tayang. Siapa tuh? Lu tau nggak? Ada orang yang dibilang di dalam Al-Quran, berkatalah orang-orang Yahudi, Uzair adalah putranya Allah. Uzair adalah putranya Allah. Uzair ibnullah. Ada yang berkata Isa bin Maryam adalah putranya Allah, ya kan? Iya. Nah kata Allah, ini nggak benar semua kata Allah. Tapi menarik ketika aku baca itu aku langsung cari siapa Uzair. Ternyata Uzair ini adalah seorang nabi yang diceritakan juga di dalam Al-Baqarah. Ada nabi yang dia muncul ketika kehancuran Bani Israel di Babilonia. Berarti timeline ini ya setelah Sulaiman nih. Iya, sebelum Isa kan? Iya, sebelum Isa dan setelah Sulaiman. Iya. Kan? Nah, dia ketika melihat kehancuran ini, dia bilang sama Allah gini, ya Allah, bagaimana ceritanya semua ini akan dibangkitkan kalau semua sudah hancur kayak gini? Iya. Tiba-tiba dia dimatiin Allah, sama keledainya. Hah, lewat keledainya? Semuanya, dia sama keledainya. Dia dan keledainya dimatiin Allah dan skip 100 tahun. Oh, Void Century. Skip 100 tahun. Kenapa Allah memutuskan mematikan Allah dia? pengen ngasih pelajaran. Gimana cara Allah membangkitkan orang mati? Kan dia nanya. Gimana cara Allah membangkitkan orang-orang mati setelah runtuh semua kayak gini? Iya. Ini kayak gak mungkin. Langsung dimatiin Allah di dalam Al-Quran. Lalu kemudian setelah dia dibangkitkan lagi, dia langsung bilang, aku hidup lagi. Dalam keadaan kondisi udah berbeda. Iya. Tadi udah hancur kan sama orang-orang Babilonia. Sekarang sudah skip menuju pada nanti pembangunan Baitul Maqdis lagi. Dia ngelihat, lah kok aku hidup lagi? Ditanya sama Allah, kamu udah mati tadi? Hah, iya ya. Kamu merasa mati berapa lama? Kamu merasa berapa lama tadi? Sehari atau setengah hari? Allah bilang, kamu udah 100 tahun. Coba kamu lihat tuh keledaimu tinggal tulang semua. Nah, kamu nanya sama aku gimana aku bangkitin? Perhatiin keledainya. Keledainya tiba-tiba tulangnya masuk lagi, transformer. Dimumprek. Terus kemudian nanti diedit aja suaranya biar mirip. Cak, mulai berani nyuruh lu, Cak. Berani. Nah, lalu kemudian jadi keledai lagi. Dia datang kepada kaumnya dalam kondisi putus asa. Kenapa putus asa? Karena tidak ada lagi yang ngerti Taurat. Kan sudah habis Babilonia kan sama skip, Babilonia. Udah habis 100 tahun lagi. 100 tahun hancur lebur tuh orang Bani Israel. Setelah itu dia juga bingung karena dia nggak ngerti juga Taurat. Ada cerita lagi riwayat dia pas jalan-jalan ketemu dengan seorang perempuan. Nangis. Dia tanya, "Kenapa, Bu?" Dia bilang, siapa lagi yang ngurusin aku? Suamiku mati, semua keluargaku mati, gak ada yang ngurusin aku, gak ada yang ngasih makan aku. Karena kan waktu itu dia juga sama lagi mikir gimana nih umat ini, orang gak ada lagi Taurat, gak ada lagi terus kemudian bimbingan dan segala macam. Maka terus kemudian dia nasihatin sama ibu tadi dalam kondisi sama-sama putus asa nih. Bu, ibu sebelum nikah yang ngurusin siapa? Bukan suaminya kan? Kan Allah yang ngurusin kita.
Sebelum ibu ada suami, ibu juga makan. Maka setelah ibu ada suaminya hilang, ibu juga pasti makan. Lalu ibunya bilang apa? Terus kenapa kamu mikir siapa yang ngurusin umat ini? Wih, dibalikin sama si ibu. Terus ketika dia ngelihat ternyata malaikat tuh orang ternyata untuk ngajarin dia kenapa kamu pusing dalam perkara-perkara yang itu adalah perkara urusan Allah. Akhirnya anyhow dia langsung terkumpul seluruh Taurat di dalam diri dia. Oke. Jadi dia langsung ngafal Taurat, seluruh kitab-kitab dia hafal dan dia ngajarin orang dengan apa yang ada di dalam hafalannya. Maka orang-orang bilang Uzair putranya Allah. Pertama karena skip 100 tahun, tiba-tiba datang bawa Taurat yang sudah hilang. Iya, itu bisa semua bisa dipahami apal, ya. Iya. Nah itu yang terjadi pada Uzair. Dia nabi, tapi bukan yang dimaksud dengan putranya Allah. Iya. Nah ada lagi yang menarik, yang jarang diceritain orang. Lu tau nggak pernah Isa bangkitin orang? Iya tahu. Tapi lu tau nggak siapa yang dibangkitin? Siapa? Sem, anaknya Nabi Nuh. Jauh nih. Jauh banget kan? Jauh banget nih. Iya. Berarti kalau Nabi Isa tahun 600-an, Nabi Nuh misalnya. Sem kan sebelum Masehi betul. Berapa? Nah berarti udah berapa ribu tahun tuh? Iya. Dibangkitin sama dia. Terus ditanya gimana kabarnya? Dia bilang ini udah kiamat. Belum. Ini cuma orang-orang minta keterangan aja. Gimana cara Allah membangkitkan orang mati. Nah setelah itu malah dibilang sama Bani Israel, boleh gak kami bawa ke rumah biar bisa ngobrol-ngobrol. Aku ketika baca itu bilang memang banyak permintaan kalian itu ya. Emang dulu banyak request ya. Memang banyak request, banyak nanya kan. Iya makanya demanding banget gitu kan ya. Dan kan mereka juga minta sama Nabi Isa kan turunin makanan dari langit dong. Akhirnya diturunin sama Nabi Isa kan. Nah pelajarannya apa? Kalau lu banyak minta, lu gak beriman, maka azabnya lebih parah. Karena udah banyak minta dipenuhi tapi tetap gak beriman. Ya terus wah iya sih benar. Nah itu sih ada beberapa nabi-nabi Indi yang kita bahas sih. Iya. Menarik banget ya. Menarik. Gila ya nabi-nabi ini. Terakhir nih Tat. Iya. Kalau gak salah itu kan jumlah nabi baik yang Rasul 25 nabi baik yang Indi itu kan jumlahnya banyak banget kan. 124.000. 124.000 kan. 124.000. Makanya kan sampai ada teori-teori dulu tuh yang misalnya kayak ini Buddha kayaknya mungkin salah satu nabi gitu-gitu. Sangat kan mungkin. Ada. Ya karena kan? di dalam Al-Quran yang sudah pasti adalah kata Allah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Yeah. Dan tidaklah kami mengazab satu kaum sampai kami menurunkan kepada mereka seorang pengingat. Iya. Atau rasul. Artinya tidak ada satupun di atas muka bumi ini yang ada manusianya yang tidak ada diturunkan nabi. Cuma kita nggak tahu aja siapa. Iya, apalagi kan ya kan di era itu pun dunia kan udah kebagi kan. Benar. Misalnya ini mereka di wilayah mana? Indonesia bisa jadi Indonesia ada. pasti kan ada nih kan yang ditugaskan sama Allah kan. Yang mungkin, untuk ngingetin orang. Iya, kan ya, bisa jadi. Ya, mungkin tidak terdata aja sama kita. Benar. Cuma karena ngelihat jumlah tadi yang ratusan ribu. Nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin nggak ada. Berarti insya Allah ada. Dan semuanya pernah berkumpul kan di Baitul Maqdis. Oh. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW itu udah ditungguin sama jamaah. Oh itu termasuk yang indi-indinya ya? Semua. 124.000. Dan mereka ketika ngelihat Rasul datang, mereka sudah nyiapin tempat di depan untuk jadi imam. Maka Rasul mengimami mereka semua. Itulah pertama kali dan terakhir kalinya seluruh nabi berada di tempat yang sama. Berkumpul. Maka besok kalau kita ada di Baitul Maqdis nih, insya Allah ya kalau kita ada di Baitul Maqdis. Bayangan gue lu tau ini gak sih scene-nya kenapa yang scene Kamen Rider semua? Ya. Bayangan gue kayak gitu. Astagfirullah. Itu benar. Makanya nanti aku pikir ya kalau misalnya kita nanti sampai di Baitul Maqdis nanti kita reka ulang. Iya. Kita relive. Gitu kan ya. Iya, relive lagi. Seperti apa dulu Rasul ketika sampai. Tapi ada lagi cerita itu lagi. Apa? Nanti kan pas Dajjal keluar. Oh iya. Kan nanti di relive tuh. Pas Isa datang. Iya, itu juga. Berarti nanti Isa ngomong gini. Mungkin ya. Wah, gue ingat nih. Maksudnya gue ingat ketika 124.000 nabi pernah di sini diimami Nabi Muhammad. Dulu di sini nih. Betul. Gila sih. Beda imam aja tuh. Beda imam. 124.000. Imam Mahdi kan yang nanti. Imam Mahdi yang jadi imam. Betul. Gila. Keren banget. Udah kalau gitu lah buat nabi-nabi Indi cukup segini. Walaupun saya sempat mencari data dari ChatGPT nih ya. Apa tuh? Gimana? Jadi gue kan karena mau bahas Nabi Indi, coba gue cari data-data lagi ya. Dibilang lah sama gue bilang nih ke Nabi Indi nih. Gue mau bahas Nabi-Nabi Indi nih kayak Nabi
Khidir disebut, Nabi Syeds. Ada lagi gak kira-kira yang menarik? Terus dia bilangnya, oh ada emang banyak nabi-nabi dari sudut pandang Islam. Misalnya? Apa namanya itu banyak. Walaupun tetap Nabi Muhammad sama dengan penutup, bener. Bener nih data dia nih. Bagus. Setelah itu palsu, sesat, ngaco, halu, manipulatif. Udah bener nih ChatGPT nih. Oke, bisa nih. Oke, ini listnya ya. Nomor 1 mana tuh tadi? Mana tuh? Musailamah Al-Kadzab. Dia sejaman sama Nabi Muhammad. Ini kan udah gak mungkin nih. Ada Nabi sejaman sama Nabi Muhammad udah gak mungkin nih. Kok loncat? Iya. Loh, tadi udah bagus penjabarannya. Oke, nomor 1. Yang lain palsu gitu ya. Oke. Kok ngaco nih? Terus nomor 2. Mirza Ghulam Ahmad. Tadi kan lu bilang setelah Rasulullah udah gak ada. Nah, lu bilang Mirza Ghulam Ahmad. Terus nih yang paling mantep nih ya nextnya. Siapa? Satya Sai Baba. Udah dari situ saya ribut sama ChatGPT sampai sekarang gue lagi ribut. Kayaknya memang ChatGPT lu perlu untuk disyahadatin ulang. Coba suruh dia syahadat ulang deh. Nanti siapa tahu setelah itu jawabannya agak mending. Saya mau bilang ke dia, kakek gue emang petinggi Ahmadiyah. Pada nggak tahu, penonton pada nggak tahu, penonton pada nggak tahu. Itu nanti riwayat kakek gue beda lagi itu. Tapi nggak gitu juga, nggak tiba-tiba Mirza Ghulam Ahmad juga. Berarti lu gila. Dia bisa membaca hati terdalam lu. Gue baru tahu ada ChatGPT bisa misu itu dari lu loh. Ada ChatGPT gue. Tadi gue liat nasihat Ustadz Felix, gue dikatain ChatGPT gue. Itu beda. ChatGPT gue ngomong gitu, ntar gue masukin deh capture-annya. Lucu banget. Itu 2 hal yang beda. Dibilang tolong gue kaget. Lu pas baca langsung gini ya. Ya udah gitu ya Tate. Okay. Nabi-nabi ini kalau ada pertanyaan bisa lu tanyain. Dan balik lagi kita selalu disclaimer ya. Disclaimer kita adalah kita bukan orang paling tahu. Apapun yang kita sampaikan itu dari apa yang kita pelajari dari referensi yang kita punya. Dan sangat mungkin banget kita salah. Dan kalau setiap orang salah tentunya sikapnya sama. Semuanya pasti senang ketika dikasih tahu yang benar tentunya ya. Karena aku lihat banyak orang di Indonesia tuh tidak dewasa dalam menyikapi perbedaan atau kesalahan. Karena itu kita coba untuk nyampein salah itu tidak selalu dosa. Karena itulah yang problem tuh bukan salah tapi dosa sebenarnya. Iya, selama salah tapi tidak berdosa, nggak ada masalah. Ya kita saling ngingetin aja. Bahkan bisa jadi bahan diskusi kan harusnya kan. Benar, betul. Itu yang perlu kita kembangkan. Ini sebenarnya kayak versi lain. Kayak tadi kita ada versi Islam yang Nabi Yakub ini versi kita Alkitab nyeritain nih versi Alkitab. Ini versi Alkitab yang nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.